Nah, berikutnya lanjut kalau misalkan, kalau yang awal tadi kan kita disuruh nyari peluangnya, disuruh nyari luas daerahnya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan yang diketahui itu luas daerahnya, tetapi nilai X-nya belum diketahui? Kita diminta mencari nilai X-nya. Itu. Nah, di sini ada contoh yang dimana kita disuruh mencari nilai X, tetapi nilai peluang atau nilai luas daerahnya, daerah di bawah kurvanya sudah diketahui. Jadi diberikan sebaran normal, ini ratanya mu-nya lalu mu-nya 6, diminta menghitung nilai X-nya. Yang A, kalau misalkan luas daerah di bawah kurvanya itu adalah nilai X-nya, berapa nilai luas daerah di bawah kurvanya, berapa nilai X-nya kalau misalkan luas di bawah nilai X-nya itu adalah 38%. Jadi di bawah nilai X-nya luasnya itu adalah 38%. Kita diminta mencari X-nya berapa sih biar luasnya itu 38% gitu. Biar luasnya itu 0,38. Nah, di sini kita bisa gambar kurvanya dulu. Nah, di sini jelas mu-nya itu 40 sesuai yang diketahui. Lalu X-nya kenapa di sebelah kiri 40 bukan di sebelah kanan 40? Jadi di sini jelas nih. Ada tulisan di bawah 38%. Kita bisa menganggap ketika di tengah-tengah ini luas daerahnya itu adalah sebelah kiri 50, sebelah kanan 50. Ketika di sini ada nilai X-nya itu, luas di bawah nilai X-nya itu adalah 38%, otomatis kan sebelum 50% atau sebelum 40. Makanya nilai X-nya di sini. Nah, ini X-nya masih ditanyakan. Nah, yang diarsir ini nilainya adalah 38% atau 0,38. Nah, di sini saya tuliskan mu-nya 40, tetanya itu adalah 6. Lalu berikutnya nilai peluangnya itu sudah diketahui yaitu 0,38. Dari 38% kalian jadikan desimal. Nah, sekarang gimana kalau misalkan disuruh mencari nilai X? Ini kan tadi rumus untuk nilai Z ya. Ini rumus untuk nilai Z. Nah, sekarang untuk mencari nilai X kita pakai rumus yang ini. Mencari nilai X. Nah, langkah yang pertama adalah tadi kan peluangnya udah diketahui 0,38. Nah, sekarang agak sedikit berbeda cara membaca tabelnya dengan contoh soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. Berbedanya di mana? Jadi di sini yang kita lihat nanti di tabel itu bukan baris paling atas atau kolom paling kiri, tetapi nilai yang di tengah-tengah tabelnya. Kita cari yang sama dengan 0,38. Kalau tidak ada yang sama dengan 0,38, kita cari yang paling mendekati 0,38. Nah, sekarang kita coba cari. Berapa tadi nilainya? 0,38. Kita nggak akan melihat kolom paling kiri dan baris paling atas, tapi nilai di tengahnya. Cari yang sama dengan 0,38. Kalau tidak ada yang paling mendekati 0,38. Kita cek 0,38. 0,38. Ini paling mendekati 0,38. Ada 0,3821 sama 0,3781. Nilai yang paling mendekati itu biasanya kita ambil dua nilai supaya ada perbandingannya. Nah, dua nilai itu pasti berjajar kayak gitu. Ini yang paling mendekati. Kenapa? Karena kalau kita pilih 0,3745 itu lebih jauh lagi. 0,38 itu kan di antara ini kan, 0,3800 gitu.
Nah, sekarang udah kita punya dua nilai, 0,3821 dan 0,3781. Nah, kalian bisa lihat yang pertama itu yang 3821 sama 0,3781. Yang 3821 itu kalian tarik ke atas sama samping kiri. Kalau ditarik ke atas, itu nilai atasnya adalah 0,00. Kalau ditarik ke kiri, itu adalah negatif 0,3. Sedangkan kalau 3783 itu kalau ditarik ke atas, itu nilainya adalah 0,01. Sedangkan kalau ditarik ke kiri, dia sama, negatif 0,3. Kayak gitu. Nah, berikutnya yang pertama ini dulu, ini kan negatif 0,3, ini 0,0. Berarti ini nilai Z-nya adalah negatif 0,3 atau 3,00, sama aja, 3,0. Sedangkan yang ini, yang bawah, itu nilai Z-nya adalah negatif 0,31. Karena ini atasnya 1, sampingnya negatif 0,3. Gitu. Itu cara mencarinya. Nah, kita bisa cek lagi. Lihat tadi. Nah, di sini kenapa bisa selisih 21? Jadi kalian tinggal ngurangin aja. Jadi kan nilai di antara 0,3821 sama 3783 itu adalah 0,3800. Kalian cek selisihnya. Selisih ya. Selisih antara 3800 dan 3821. Kalian tinggal kurangi aja. Pokoknya mau negatif mau positif itu dianggap positif. Kenapa? Karena itu ngomongin selisih, bukan hasil pengurangan. Kalau hasil pengurangan kan beda lagi, ada positif ada negatifnya. Kalau ini selisih. Nah, 3821 dan 3800 itu selisihnya adalah 21. Sedangkan kalau 3783 dan 3800 itu selisihnya adalah 17. Nah, di sini kita pilih nilai Z yang selisihnya paling kecil. Berarti yang ini yang kita pilih. Nah, nilai Z-nya adalah negatif 0,31. Udah tahu nilai Z, lalu udah ada nilai mu, udah ada nilai theta. Tinggal kalian masukin ke rumus. Ini Z, ini mu, ini theta, ini mu ratanya. Hasilnya adalah 38,14. Kalian bisa cek itu benar atau enggak. 38,14 itu pasti terletak di sebelum 40. Jadi benar. Itu. Kalau misalkan hasilnya 70, sedangkan kurva kalian seperti ini, 70 kan di sini nih. Sedangkan kalian di awal memprediksikan nilai X-nya itu di sini. Berarti kemungkinan ada kesalahan gitu. Sedangkan ini kan hasilnya 38,14. 38,14 itu benar sebelum 40 gitu. Nah, ini tadi kan untuk luas yang di bawah. Nilai X untuk yang luas di bawahnya udah diketahui. Sekarang nilai X kalau misalkan luas daerah yang diketahui itu di bagian atas. Jadi di sini luas daerah di atas nilai X itu adalah 5%. Sama kita gambar dulu. Di atas nilai X adalah 5%. Artinya di ujung sebelah sini itu nilainya hanya 5%. Nah, nilai X-nya di sebelah sini. Kalau ada kata-kata di atas, ini kan di atas 5%. Gimana kalau misalkan contohnya di atas 70%? Kalau di atas 70% misalkan, mana yang diarsir? Ini kan mu.
Tadi saya bilang ini 50, sebelah sini itu 50, sebelah sini 50. Kalau di atas 70%, berarti kan di sini kita udah punya 50. Misalkan di sini sisanya kita ambil 20% di sebelah sini. Berarti yang kita arsir yang sebelah sini. Itu. Kalau ini kan hanya di atas nilai X adalah 5%. Berarti X-nya otomatis ada di sebelah kiri. Gitu. Kita tulis mu-nya 6. mu-nya 6, simpangan bakunya 6, ratanya 40, dan nilai Z-nya adalah 0,05. 5% kita jadikan desimal. Gitu. Nah, kita ulang lagi seperti yang contoh soal nomor 2. Kalau ada kata-kata di atas, ada kata-kata lebih dari, berarti selalu ada 1 dikurangi. Cara mencarinya. Untuk mencari nilai X ini, kita 1 dikurangi yang sebelah sini dulu. Berarti 1 kurangi 0,05 adalah 0,95. Ada kata-kata di atas. Kalau ada kata-kata kurang dari, lebih kurang dari, atau di bawah, itu nggak perlu pakai 1 dikurangi. Gitu. Nah, berarti kan di sini kita punya 0,95. Caranya masih sama seperti yang yang A. Karena di sini kita mencari nilai X, yang kita lihat di tabel itu bukan kolom paling kiri atau baris paling atas, tetapi nilai di tengah-tengahnya. Jadi nanti di tabel kita cari nilai yang sama kalau tidak ada yang paling mendekati 0,95. Kita cek di tabel. Oke. (0,95). Tadi adalah 0,95. Kalau nggak ada yang sama, kita cari yang paling mendekati. Jadi ngeceknya kalian cari yang sama dulu. Kalau nggak ada yang sama, baru cari yang paling mendekati. Oke, 0,95. Di sini tidak ada yang sama ya. Yang paling mendekati itu adalah ini sama ini. Jadi ada 0,9495 sama 0,9505. Jadi 0,95 itu di antara 0,9495 dan 0,9505. Ini kan sama aja 9.500 kan. Gitu. Nah, yang pertama dulu nih, yang 0,9495. Kalau ditarik ke atas, paling atas nilainya adalah 0,04. Nah, kalau ditarik ke kiri, paling kiri nilainya adalah 1,6. Nah, yang 9505 kalau ditarik ke atas nilainya adalah 0,05. Kalau ke kiri sama, yaitu 1,6. Gitu. Ini nilai Z-nya adalah 1,64. Ini sama ini. Yang ini yang bawah nilai Z-nya adalah 1,65. Gitu. Nah, kita cek lagi di bawah. Ini kan tadi. Ini. Nah, 0,95 itu di antara. Gitu. Nah, dia selisihnya sama-sama 5. Caranya gimana? Tinggal kalian kurangi aja pakai kalkulator. 9.500 dikurangi 9495. Mau hasilnya positif maupun negatif, dia dianggap tetap positif karena di sini kita nyari selisih bukan hasil pengurangan. Gitu. Oke. Tadi nilai Z1-nya ini adalah 1,64. Z2-nya adalah 1,65. Loh Bu, kenapa ada Z1 dan Z2?
Sedangkan yang A tadi hanya ada satu nilai Z, dipilih satu aja. Nah, di sini kita pilih kedua-duanya, ada dua nilai Z karena selisihnya sama-sama 5. Ketika selisihnya sama-sama 5, nanti kita nilai Z-nya itu bisa dicari dengan Z1 plus Z2 dibagi 2. Jadi 1,64 ditambah 1,65 dibagi 2. Ini baru nilai Z-nya. Gitu. Kalau misalkan selisihnya sama, kalian pilih dua-duanya, dijumlah lalu bagi 2. Kalau selisihnya beda, kalian pilih yang selisihnya paling kecil. Syukur-syukur di tabel ada yang nilainya sama dengan peluang yang kalian cari. Gitu. Nah, ini kan udah diperoleh nilai Z nih. Tinggal masukin ke rumus. Z theta ditambah mu. 1,645 tadi simpangan bakunya adalah 6 dan rata-ratanya adalah 40. Tinggal hitung pakai kalkulator. 49,87. Kalian bisa cek 49 itu di kiri apa di kanan. Ini kan 40 di tengah. Otomatis 49 itu ada di sini. Berarti hasil yang kalian cari itu adalah benar, gitu.